agama supernatural, atau kalau di sini dikatakan supranatural. Ya mungkin maksudnya sama, itu super jadi supra, alam natural. Nah, agama itu sesungguhnya ya berbicara tentang supernatural. Namun karena sudah keburu mentabukannya dan membedakan artian agama dengan religion, dengan kepercayaan, keyakinan dan lain sebagainya itu, maka memang ada kelompok manusia di negeri ini yang langsung membedakan atau mentabukan kalau sudah berbicara tentang magis, mistik dan lain sebagainya, seolah-olah itu miliknya orang, katakanlah yang hal-hal yang negatif. Bahkan orang tersebut pun ya tentunya mereka orang-orang yang beragama. Lah, kalau kelompok orang yang semacam itu membedakan atau tidak memaknai agama itu adalah supernatural, terus ngapain mereka berbicara tentang mujizat? Ngapain mereka berbicara tentang kegiatan spiritualnya dalam bentuk doa? Jadi sebetulnya kelompok orang semacam itu adalah orang yang rancu dengan imannya sendiri. Nah, singkat cerita aja karena hitung menit, orang-orang yang beragama semacam itu yang selalu berpedoman bahwa itu adalah hal-hal mistik, itu adalah bukan iman kami, katanya, bukan agama kami. Bahkan orang ini selalu menolak juga, kami tidak penting agama dan lain sebagainya. Padahal orang tersebut pun orang beragama, ya. Terus dia menolak tentang hal-hal yang diimaninya itu adalah suatu hal supranatural, tetapi menerima yang namanya mujizat itu dan juga melakukan ritual ibadah-ibadah dengan dalam bentuk doa, dalam bentuk ritual. Padahal ya itu hal magis, hal mistik. Keburu udah menolak kosakata mistik dan magis itu, jadi nggak tahu dia apa yang diimaninya. Karena di dalam religion ini, agama ini dapat dibagi dua, satu sebagai yang menganut religion itu atau yang pengguna religion itu yang selama ini dibahas. Lah, apakah itu mengartikan ada yang pihak negatif dan positifnya? Bukan di situ konteksnya. Karena agama itu adalah suatu hal ilmu pengetahuan yang berbeda dengan pengetahuan yang lainnya, karena di dalam ilmu pengetahuan agama ada hal-hal spiritual. Tapi pada saat berbicara hal-hal spiritual, mentabukan suatu hal yang supernatural. Bingung ini kelompok orang ini. Ada kelompok mayoritas orang-orang yang bilang beriman lah apa segala hal. Namun sangat menyanjung tentang peristiwa mujizat. Kalau ditanya balik mujizat itu apa? Kenapa tidak mau mengatakan bahwa mujizat itu adalah suatu peristiwa supernatural? Nah, dengan adanya tidak menyadari akan hal itu secara psikis, itu dapat merusak daripada iman, karena iman itu harus diarahkan kepada suatu hal. Saya belum bicara benar atau salah. Karena iman seseorang dapat diarahkan kemanapun. Tidak ada mutlak kewajiban berbicara iman berarti berbicara suatu agama, suatu religion, suatu apapun itu namanya. Tidak. Karena iman itu adalah milik manusia, orang per orang, yang diolah, dikelola dengan pengetahuannya, diberikan, disuguhkan ya di segalanya begitu. Dan iman itu dapat diarahkan ke manapun dan ke apa saja. Bahkan iman seseorang dapat diarahkan kepada orang lainnya lagi.
orang ini dapat mengimani orang ini, bahkan dapat melahirkan suatu hal-hal yang magis dari orang ini. Begitu. Apakah itu sudah dapat dikatakan penyalahgunaan? Tidak. Yang dapat dikatakan penyalahgunaan adalah mendapatkan suatu hal yang supernatural di dalam kegiatan keagamaannya orang ini. Namun datanglah suatu hal, katakanlah yang sering dikatakan oleh kelompok orang kayak ini, mujizat lah, apa segala dari Tuhannya lah segala. Ternyata bukan datang dari Tuhannya mujizat tersebut. Dari mana bisa tahu? Itu dia. Pembedaan daripada mujizat yang datang daripada ajaran yang sebenarnya dengan mujizat yang datang dari bukan yang sebenarnya. Ya, sampai di sini saja dulu. Ada dua di situ. Ya, tidak bisa secara singkat hitung menit. Jadi yang mau di-sharingkan di sini adalah suatu hal mujizat belum tentu dari Tuhannya. Itu nampak depan mata awam, oh mujizat, oh sudah gitu ya. Bisa berkaitan dengan sekarang ini COVID, bisa berkaitan dengan hal kesembuhan, bisa berkaitan dengan segala hal. Tanpa disadari nanti kan akhirnya jadi pengguna. Ya, pengguna religi itu. Ya, di dalam religi kan ada ajaran Tuhan, ada ajaran ini, itu, ada arahan, ada tuntunan tentang Tuhannya dan lain sebagainya. Maka akhirnya orang-orang semacam ini hanya menggunakan Tuhannya dia sendiri sebetulnya. Untuk apa? Ya dapat menjadi penyalahgunaan, bisa menjadi rancu dengan ada yang dapat mujizat itu dari Tuhan yang lainnya. Itu permasalahannya. Agak susah untuk yang tidak bisa lah ya, hanya sebentar begitu aja. Jadi agak susah kalau mentabuhkan sesuatu religion, suatu kepercayaan, suatu hal-hal yang diimaninya bahwa itu bukan hal yang magis, bukan hal yang supernatural dan lain sebagainya. Dia hanya taunya mujizat. Coba dicari tahu dulu itu mujizat apa. Kan lucu jadinya. Nah, apa efeknya, dampaknya? Dampaknya adalah orang-orang semacam ini yang tidak menyadarinya, maka akan secara psikologis mereka akan melahirkan sebuah rangkaian kalimat doanya menjadi keliru. Buktinya apa? Tuhan aja diperintah sama orang kayak begini. Apakah dengan semena-menanya memperlakukan Tuhan itu tidak terjadi mujizat? Terjadi mujizat itu. Namun pada saat dia tidak merenungkan perbuatan dia, disitulah letaknya bahwa mujizat itu sesungguhnya ada, namun bukan dari Tuhan yang dia maksud itu sendiri. Itulah yang terjadi. Agama supernatural. Saya cut dulu.